Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat sehat sekalian. Kembali lagi bersama kami di podcast ID Jatim Channel, di mana kita akan berbagi tentang informasi kesehatan atau juga berbagi inspirasi tentang dunia kedokteran maupun dunia kesehatan kepada para dokter dan juga masyarakat semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya, Dr. Arya, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan pada episode ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Uyi Unari, spesialis mata konsultan. Nah, beliau ini selain menjadi seorang dokter spesialis mata juga sebagai seorang entrepreneur. Nah, biar teman-teman nggak penasaran nih, mari kita dengarkan langsung penjelasan atau perkenalan lebih lengkap dari Dr. Uyi. Monggo dokter. Ya, terima kasih waktunya Dr. Arya. Saya senang sekali diundang di podcast ID Jatim. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Uyi Unari Dwi Kaptuti, spesialis mata konsultan. Saya lulusan S1-nya dari FK UNER, kemudian PPDS-nya juga dari FK UNER. Ya, jadi saya sekarang aktivitasnya ya karena dokter spesialis mata, saya sehari-hari melayani pasien-pasien yang perlu ditanganin di bidang mata. Kemudian di luar itu, karena saya seorang founder dari iLink Group, maka saya juga sibuk ya walaupun nggak banyak ya, di manajemen dari perusahaan kami tersebut. Di samping itu, karena sekarang sudah punya cucu, jadi di sela-sela itu saya juga sibuk untuk ngomong cucu, Dr. Arya. Iya. Iya, luar biasa. Berarti ini ya dok ya, tidak hanya kesibukan pekerjaan saja. Nah, jadi kita sudah mendengarkan ya perkenalan dari UNER ya dok ya. Berarti saya juga dari UNER kebetulan dokter. Jadi satu alumni ya. Iya, satu alumni. Tapi kalau Dr. Uyi udah levelnya setara guru-guru saya pastinya. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan bahwa selain menjadi seorang dokter mata, Dr. Uyi juga sebagai entrepreneur ya, karena punya iLink, lalu juga menjadi bagian di manajemennya. Nah, nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi nih, tentang apa sih sebenarnya iLink itu, lalu bagaimana perjalanannya. Nah, sebelum kita membahas itu, saya mau bertanya nih dok, mengapa Dr. Uyi dulu terfikirkan untuk mengambil sebagai spesialis mata ya, sebagai pilihan karir dokter? Terima kasih, ceritanya agak panjang sebenarnya. Jadi dulu saya lulus S1 FK UNER itu tahun 95. Nah waktu itu nggak boleh langsung ambil spesialis karena kita diwajibkan mengikuti program pemerintah yaitu PTT ya, menjadi dokter PTT di Puskesmas. Nah waktu itu saya ditempatkan di Gresik. Alhamdulillah ya, dekat dengan keluarga begitu ya. Setelah 3 tahun menempuh wajib kerja PTT itu, saya sebenarnya aslinya itu pengen di rumah saja ya sebagai seorang ibu. Cuman dengan berjalannya waktu pasangan saya, suami saya itu mensupport gitu ya, untuk mendorong terus supaya ngambil pendidikan lagi gitu, suruh sekolah lagi. Sebenarnya sih agak berat ya, karena waktu itu saya sudah memiliki 3 anak yang masih balita semua. Saya menolaknya begini Dr. Arya, kan kewajiban cari nafkah kalau dalam Islam itu kan suami ya. Jadi kalau saya sekolah kan nanti ujung-ujungnya saya disuruh bekerja, itu saya nggak banget gitu ya. Terus suami saya merayu terus, intinya sebenarnya menjadi atau menempuh pendidikan spesial itu nggak semata-mata hanya itu gitu tujuannya mencari profit, tapi bagaimana kamu memiliki ilmu yang lebih daripada menjadi dokter umum. Nah dengan rayuan itu saya akhirnya yaudah saya mau gitu ya. Beberapa kali tes, tapi qodratullah, takdir Allah, saya diterima di pendidikan dokter spesialis mata gitu ya. Setelah saya tempuh, kemudian selesai tahun 2008, sebenarnya udah selesai, cuman pelantikannya awal Januari 2009. Nah, waktu itu saya bilang sama suami, kan saya sudah nurut nih gitu ya, sudah taat sama suami, udah sekolah ini, ijazahnya ini, saya tak di rumah saja. Waktu itu selama pendidikan tuh saya nambah 2 anak lagi Mas Arya, jadi anak saya jadi 5, kan gitu, betapa riwahnya ya. Selama pendidikan saya hamil 1 kali dan meninggalkan anak waktu di rumah itu masih umur 2 tahunan kira-kira. Lalu suami saya bilang begini, setahun saya
menikmati gitu ya. Setelah PPDS kan cukup sibuk gitu ya di rumah. Terus suami saya bilang begini, lah ini kan sudah punya ilmu nih, ilmu mata gitu ya. Kalau nggak dimanfaatkan, nggak diamalkan kan sayang. Terus akhirnya terus maunya apa? Saya bilang gitu ya, kita bikin klinik supaya ilmu mata tadi bisa dimanfaatkan dan masyarakat tuh bisa merasakan ilmu saya, diaplikasikan gitu ya. Saya bilang iya juga ya, kan sayang udah sekolah butuh waktu, butuh pikiran, tenaga, kok nggak dimanfaatkan. Akhirnya udah deh bikin klinik dekat rumah saja supaya saya bisa merawat anak-anak gitu ya. Akhirnya dibikinlah klinik di Gresik waktu itu. Terus saya sudah komitmen, saya kan bukan sebenarnya nggak murni wirausahaan ya. Suami saya yang sejak mahasiswa sudah mandiri secara mandiri pekerjaannya. Jadi beliau memang wirausaha gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa loh mikirkan yang rumit-rumit. Saya pokoknya di klinik gimana caranya supaya pasien bisa terlayani dengan baik. Soal mendatangkan pasien itu bukan ranah saya. Jadi saya disupport oleh suami. Akhirnya tahun 2010 itu berdirilah klinik kami yang pertama dengan karyawan 4 orang. 4 orang itu perawat semua, tetapi syaratnya perawat itu harus bisa mengerjakan semua pekerjaan ya, bisa menjadi administrasi, bisa jadi cleaning service, bisa jadi ASOP. Kemudian saya kan hobinya bakso sudah Arya. Jadi waktu itu walaupun belum ada pasien, saya tetap aja baksos gitu, nggak ada hubungannya gitu antara, kan orang berpikir wah baksos pasti duitnya banyak, nggak ada hubungannya. Jadi baksos itu ya baksos aja dengan keilmuan kita gitu ya. Tujuannya waktu itu supaya ya ilmu saya bermanfaat. Nah satu hal lagi Dr. Arya, jadi waktu bikin klinik itu saya punya cita-cita bagaimana klinik saya ini akan menjadi klinik yang sustainable ya, yang panjang umurnya gitu ya, sehingga melebihi umur kalender saya. Saya nggak mau kalau saya sudah meninggal sama suami saya misalnya kemudian berhenti kliniknya. Dan kebermanfaatnya itu harus dirasakan oleh semua orang, nggak hanya pasien saja atau perawat yang bergabung atau dokter yang bergabung di sekarang namanya Ailing Group ya, karena sudah ada beberapa entitas gitu ya. Tapi bagaimana klinik saya itu bisa bermanfaat juga untuk dokter spesialis lain misalnya. Akhirnya sampailah cita-cita kami gitu ya, perlahan-lahan itu dikabulkan gitu ya. Makanya kita punya budaya atau nilai ya. Nilai yang kami bangun di Ailing Group itu namanya meaningful life. Jadi bagaimana mereka yang bergabung di Ailing Group ini harus lebih bermakna hidupnya. Jadi nggak hanya sekedar bergabung, hanya ingin bekerja, hanya cari profit saja. Itu akan hampa gitu menurut saya. Jadi bagaimana hidup itu bermakna ketika kamu bergabung di Ailing Group. Kemudian kita punya 3 budaya ya Dr. Arya. Yang pertama adalah profesional. Jadi bagaimana di Ailing Group itu semua harus bekerja secara profesional. Kemudian yang kedua adalah budaya edukasional. Jadi kami budaya untuk selalu belajar, dan kalau sudah belajar mau mengajarin. Jadi tim kami, dokter spesialis mata maupun perawat itu kalau ada staf baru yang masuk ya dengan senang hati kita menularkan ilmu yang sudah kita miliki. Makanya saya sering bikin, Ailing Group ini sering bikin seminar-seminar, kemudian workshop yang salah satu tujuannya adalah supaya menambah kebermanfaatan. Karena saya dulu ngalamin ketika barusan lulus tuh cari fellow di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan saya itu agak sulit gitu. Saya jadi mikir gimana kalau tempat kami itu jadikan tempat belajar siapapun yang mau belajar. Dan alhamdulillah perlahan-lahan mimpi atau cita-cita kami itu tercapai. Yang terakhir adalah budaya sosial. Jadi kami melakukan kegiatan sosial itu tidak sporadis. Misalnya kalau ada event tertentu atau hari apa, enggak. Jadi tiap hari kita tuh melakukan bakti sosial. Kepada siapa? Ya kepada mereka yang membutuhkan. Karena memang ternyata beberapa pasien itu memang ada juga yang belum tercover BPJS. Kalaupun dia sudah menjadi peserta BPJS, mungkin dia nunggak iurannya, sehingga tidak bisa diklaimkan atau dia tidak bisa minta rujukan lagi. Jadi mereka yang membutuhkan intinya, maka kita akan freekan gitu ya, baik pemeriksaannya, obatnya maupun tindakannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang terbantu gitu ya untuk bisa melihat kembali dunia, karena hampir 70% tindakan di mata itu adalah
tindakan operasi katarak. Gitu ya. Karena penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia masih penyebabnya adalah katarak. Gitu ceritanya. Wah, cukup lengkap ya penjelasannya. Jadi tadi sudah disinggung beberapa informasi tentang Eye-Link Group itu seperti apa. Lalu awal mula Dr. Uyi ini membangun klinik dari apa motivasinya gitu ya dok ya. Nah ini kan tadi berarti hampir 15 tahun ya sudah menjadi dokter 13. spesialis. Oh iya, dokter spesialis matanya 14 ya. 14 spesialis mata. Tapi Dr. Uyi ini kan juga seorang konsultan ya, subspesialis. Boleh diceritakan di bidang apa gitu ya? Jadi karena tertarik di bidang KBR ya, katarak bedah refraktif. Karena ternyata di Indonesia masih sangat tinggi angka kebutaan karena katarak, sehingga saya tertarik untuk mengambil konsultan itu gitu ya. Jadi alhamdulillah beberapa klinik yang sudah saya bangun di Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi ada sekitar 5 klinik. Kemudian ada insya Allah running 2 rumah sakit mata, dan yang lebih banyak itu Dr. Arya kita kerjasama dengan rumah sakit yang belum ada pelayanan mata. Maka kita support alatnya, kita support SDM-nya, perawat maupun spesialis matanya. Itu ada sekitar 15 rumah sakit. 15 rumah sakit. Iya, jadi luar biasa. Iya, jadi kenapa saya mengambil subspesialis KBR ya karena katarak itu masih juara 1 di Indonesia. Nah itu PR besar gitu ya, bagaimana kita bisa menuntaskan kebutaan gitu yang sebenarnya bisa dilakukan tindakan. Kemarin bulan Februari baru saja kami melakukan bakti sosial Dr. Arya di Pulau Bawean. Karena kebetulan Pulau Bawean itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Iya, dan kenapa Bawean? Karena di sana belum ada spesialis mata. Sementara jarak tempuhnya sekitar 120 km. Jadi kalau naik kapal besar itu bisa 8 jam, tapi kalau kapal cepat 4 jam. Kemarin kita di sana 1 minggu. 1 minggu baksos terus. Betul ya, di sana ya kita sulap gitu ya okanya supaya memenuhi standar oka mata. Karena mata ini memang jauh dari, maksud saya tindakan operasi mata itu jauh dari nyawa. Tetapi kalau terjadi komplikasi, misalnya terjadi infeksi, maka dia akan buta. Jadi kita kita upayakan ruang operasinya itu benar-benar steril. Jadi kita boyong pakai truk ya, alat-alat dari daratan Gresik untuk menyeberang ke Pulau Bawean. Nah kemarin itu kita sudah melakukan operasi sekitar 200 mata di Bawean. Di Bawean, terus sekitar 100 pterygium dan berapa ribu kacamata yang kita bagikan. Tidak hanya pada orang tua, tapi pada anak-anak sekolah yang sebenarnya dia minus, cuman dia nggak tahu kok dia minus gitu ya. Itu yang kita lakukan. Wah luar biasa berarti ya dok. Nanti kita perdalam nih dok. Siap, karena kan itu dari aspek sosial ya dok ya. Sudah sebesar itu, apalagi nanti aspek-aspek yang lain gitu ya dok ya. Nah ini mumpung para pendengar mungkin sebagian juga dari kalangan dokter dok, mungkin ada yang tertarik untuk menjadi dokter mata seperti Dr. Uyi. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat aja kira-kira ruang lingkupnya kalau misalnya mau jadi dokter mata nanti apa saja yang ditangani, lalu proses pendidikannya itu kurang lebih seperti apa? Ya. Siap. Jadi mata ini saya kira hampir sama dengan pendidikan dokter spesialis yang lain ya, sekitar 4 tahun Dr. Arya pendidikannya ya. Kemudian ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya ya tentu saja semua penyakit yang berkaitan dengan mata. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang terbanyak adalah di Indonesia itu adalah katarak, kemudian kelainan refraksi, kemudian glaukoma. Jadi kalau dilihat subspesialisnya di mata itu ada 10 Dr. Arya. 10 itu. Iya, banyak sekali. Banyak sekali, ada retina. Memang kecil ya, tapi ternyata luar biasa ya, Allah tuh memberi ilmu pada kita tentang mata sampai dibagi-bagi itu sampai 10 ya. Banyak. Kecil tapi dalam itu luas ya dok ya. Iya, luas. Iya, jadi kalau waktu pertama kali lulus dari sekolah pendidikan mata itu ya kita general ophthalmologis ya, dokter mata yang umum, jadi mengerjakan semua. Nanti kalau mau lebih dalam lagi ya mengambil subspesialis gitu sih. Jadi yang menyenangkan itu adalah ketika kita berhasil mengoperasi pasien yang sebelumnya dia buta. Misalnya nih kedua mata buta, karena apa ya, kadang-kadang dia nggak ngerti kalau katarak bisa dioperasi. Dipikirnya kalau udah tua itu sudah wajar deh, nggak kelihatan gitu ya. Nah waktu kita misalnya kita lagi screening atau baksos itu ketahuan, ini bisa dioperasi Pak gitu ya, terus kita operasi. Nah operasinya sekarang dengan teknologi canggih Dr. Arya, sehingga nggak perlu rawat inap, kemudian pulih sembuhnya juga lebih cepat.
Kita lakukan operasi kurang lebih 10 menit. Terus ya saat itu juga pasien bangun dari tempat tidur operasi, dia bisa melihat ya. Jadi dia sangat senang sekali gitu ya. Iya, jadi langsung bisa dirasain gitu loh ya. Betul dok. Langsung efeknya itu kan ada itu. Ya itu yang bikin, maksud saya nggak bisa dinilai dengan apapun gitu ya. Mau pasien itu berbayar, mau pasien itu pakai apapun gratis, itu menurut saya itu kebahagiaan tersendiri bagi saya ya. Bisa menolong pasien yang semulanya nggak kelihatan menjadi kelihatan. Ada juga yang lucu, kadang-kadang mereka itu takut nanti nggak bisa sembuh, takut dikiranya operasi katarak itu congkel bola matanya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ketika tahu yang kanan dioperasi misalnya, dia terang, terus nggak berapa lama dia tanya, dokter yang kiri kapan gitu ya. Karena ternyata nggak sakit, ternyata hasilnya bisa dirasakan gitu. Nah itu kan perlu edukasi ke masyarakat ya. Jadi jangan sampai tidak tahu bahwa penyakit katarak itu bisa dioperasi dan dengan teknologi yang canggih, apalagi sekarang ada asuransi JKN, BPJS, dan itu bisa di cover gitu dokter Aya. Jadi memang sebagai seorang dokter juga memberikan edukasi ke masyarakat juga supaya nggak takut kayak tadi itu ya dok ya pasiennya. Apalagi kalau misalnya sudah dilakukan tindakan dan hasilnya itu dirasakan langsung oleh pasien, ya pasti akan sangat bahagia ya, baik pasien maupun dokternya gitu ya dok. Iya betul. Nah itu jadi informasi buat sejawat dokter sekalian yang tertarik di bidang mata ya, itu tadi sudah dijelaskan masa pendidikannya kurang lebih 4 tahun. Lalu subspesialisnya juga luar biasa banyak. Kebetulan kalau dokter Uyi ini di bagian katarak dan bedah refraktif gitu ya. Betul. Nah sekarang kita berdiskusi tentang Eye-Link Group ya dok ya. Iya. Tadi dibangun pada tahun 2010 ya dok. Iya. Kalau boleh tahu itu awal memulainya itu dari klinik dulu atau langsung rumah sakit, atau mungkin ngesuplai rumah sakit yang lain dulu dok? Ya, jadi begitu lulus spesialis mata dan suami mendorong untuk membuat klinik itu, saya berpikir keras dokter Arya, karena terus terang di waktu itu ya, ketika kita sekolah dokter S1 maupun spesialis kan gak diajarin ya cara membuat klinik, kan gak diajarin. Nah waktu itu saya tanya ke siapa, kan kenalan juga masih terbatas, tapi saya punya semangat ya dengan suami, insya Allah kalau kita belajar pada siapapun niat kita baik pasti akan diajarin. Terus kenalan gimana dong, saya kan kenalan saya terbatas gitu ya. Akhirnya ya kita minta tolong oleh teman-teman rep ya, teman-teman farmasi untuk dikenalkan. Misalnya dia bilang, punya kenal nggak dokter tuh yang punya klinik di sana? Oh punya dok, ada kontaknya, dokter bisa menghubungi sendiri. Itu saya ya perkenalan dokter Arya, saya telepon dokter, saya ini barusan lulus, boleh saya ke sana untuk ya melihat dan sebagainya. Oh boleh. Terus kenalan dengan direktur A, direktur B. Itu kalau dihitung kira-kira ada 100 orang deh dokter Arya. Ditemui itu. Iya. Itu waktu proses awal membangun klinik itu ya. Kurang lebih 1 tahun. Wah, jadi bagaimana bikin OKA, bagaimana sih cara merekrut SDM, kemudian bagaimana mengatur jasa medis, misalnya kan ada ilmu tersendiri. Betul. Gitu ya. Mungkin tentang alatnya juga. Ya betul, merek apa dan harganya cukup nggak dengan kantong kita gitu ya. Termasuk administratif dan lain sebagainya. Betul, iya. Jadi ternyata banyak sekali gitu yang harus kita persiapkan. Makanya setelah saya bikin klinik itu dokter Arya, saya mempersilahkan kepada siapapun yang ingin membuat klinik serupa, silahkan. Sempat bisa ada monggo, mau dikopas boleh gitu ya. Jadi nggak seperti saya dulu harus ketemu 100 orang gitu ya. Iya, jadi ibaratnya dokter Uyi ini merangkum ilmu dari 100 orang itu untuk membangun klinik. Dan mungkin dari situ juga ya dok ya, dokter juga bisa sangat paham betul tentang proses klinik mata seperti apa itu ya. Jadi betul. Walaupun perjalanan 13 tahun masih tentu saja ada perbaikan mengarah ke lebih baik gitu, dan sampai sekarang masih terus belajar, terus mendatangkan guru-guru baik untuk supaya pelayanannya semakin baik, kemudian SDM saya yang terekrut juga semakin baik. Jadi nggak bisa stagnan ya dokter Arya. Maksudnya kalau udah punya klinik udah selesai pasiennya segini, enggak. Jadi kita harus improvisasi terus menerus. Betul gitu ya. Jadi saya membuat klinik lagi itu setelah 4 tahun settle di Gresik. Kemudian waktu itu ada tawaran dari rumah sakit. Saya kan kebetulan bukan ASN, jadi saya waktu saya bebas gitu ya. Ada tawaran salah satu rumah sakit yang membutuhkan spesialis mata. Waktu itu teman saya kebetulan jadi direktur Yanmed-nya. Terus saya bilang,
Dokter Uhi minta tolong ditarikan temannya barangkali mau ngisi di rumah sakit ini. Saya bilang punya alat apa kan gitu. Ternyata rumah sakit tersebut minim sekali alat matanya. Terus saya kunjungin ke sana, saya lihat kenapa enggak saya saja gitu kan ya. Terus terang waktu itu ketika sudah punya, maksud saya sudah punya klinik dan saya bekerja di klinik itu, kalau ditanya orang kerja di mana gitu, jawab kerja di klinik mata itu, ini saya pribadi, saya merasa secara status sosial tuh kurang gitu Dokter Arya. Kan nggak keren gitu loh. Keren tuh kalau kerja di rumah sakit kan gitu ya. Waktu itu saya bilang sama teman saya, udah saya mau ngisi di tempat rumah sakit ya teman saya itu, cuman saya nggak bisa tiap hari, saya seminggu 2 kali aja. Terus akhirnya sepakat, karena nggak punya alat-alat, kami yang menyediakan semuanya Dokter Arya. Itu sebagai Ailing ya Dok ya? J, waktu itu namanya bukan Ailing, tetap klinik ya, karena baru satu. Terus setelah dirasakan rumah sakit juga happy, kami juga happy. Kenapa nggak kita tawarkan ke rumah sakit lain gitu. Bermula dari situ, akhirnya semakin lama semakin banyak rumah sakit yang ingin disupport. Dan kerjasama kita cukup langgeng ya dengan rumah sakit tersebut. Walaupun ada beberapa rumah sakit akhirnya beli alat sendiri, kemudian dokternya sudah med, nggak apa-apa. Menurut saya itu sudah kebermanfaatan. Gitu ya. Betul. Jadi ya nggak apa, dilepas aja gitu. Alhamdulillah ya kita bisa menjadi inisiator di rumah sakit tersebut untuk pendirian Polimata. Jadi nggak ada rasa marah atau nggak apa-apa. Rezeki sudah diatur gitu ya. Justru malah rumah sakitnya itu belajar banyak ya waktu bekerja sama. Tentunya kan seperti itu. Iya. Dapat manfaat dari situ juga. Iya. Nah, berarti ini kalau misalnya kita mendengar namanya aja Dok, saya baru misalnya ya mendengar namanya awal waktu Dr. Sutrisno bilang ke saya ini Ailing Group. Yang terlintas di pikiran saya Ailing. Berarti ini ada hubungannya dengan membangun jejaring gitu ya. Makanya ketika saya baca-baca profilnya memang selain klinik yang dimiliki oleh Ailing Group ternyata juga punya kerjasama dengan rumah sakit yang itu tuh ya ibaratnya memberikan dari support SDM gitu ya, termasuk dari alat dan lain sebagainya gitu ya Dok ya. Jadi nggak cuma mengelola kliniknya gitu ya Dok ya. Iya. Jadi bagaimana SDM di situ di rumah sakit itu kadang unik juga, kadang punya alatnya tapi belum bisa mengoperasionalkannya. Jadi kita ajarin. Jadi transfer knowledge-nya dapat gitu. Jadi nggak semata-mata KSO ya. Kalau biasanya kan KSO itu kan cuma naruh alat saja terus kemudian sharing gitu. Kita enggak. Jadi bagaimana SDM di situ berdaya gitu ya. Untuk masyarakat sekitarnya. Intinya seperti itu Dokter Arya. Seperti value-nya tadi ya Dok ya. Ya, semua harus memahami bahwa harus lebih bermakna. Jadi nanti kalau gabung Ailing Group kehidupannya tidak lebih bermakna, itu saya yang salah. Jadi harus ada yang saya harus benahi gitu ya. Jadi selalu kita komunikasi ya sama SDM, apakah ketika bergabung dengan Ailing Group itu bagaimana kehidupannya harus berubah gitu loh. Nggak hanya mungkin secara finansial tapi keluarganya juga harus lebih baik. Hubungan dia dengan orang tuanya, dengan keluarganya, istrinya, anaknya juga harus lebih baik. Itu yang ingin saya berikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Ailing Group. Gitu. Baik. Jadi di Ailing Group ini kalau boleh tahu ya Dok, waktu dokter itu memberikan support pada rumah sakit yang menawari dokter awal itu berarti kerjasamanya itu antara lembaga ya, maksudnya dari PT klinik dengan rumah sakit atau dari rumah sakit itu dengan Dokter Uwi secara perseorangan kalau boleh? Enggak, dengan lembaga, dengan perusahaan ya. Jadi lembaga antar lembaga gitu ya Dok PT ya. Dan kebetulan yang mengisi langsung sebagai dokter matanya waktu itu awal-awal Dokter Uwi sendiri. Setelah ada dokter spesialis mata yang saya rekrut baru ya, saya enggak lagi di situ. Jadi mengerjakan yang lain. Jadi kemudian dengan berkembangnya waktu, selain klinik, rumah sakit, saya barusan membuka optik. Iya, optik kacamata gitu. Karena beberapa pasien selalu tanya saya beli di mana. Waktu itu saya belum punya sih, belum kepikiran aja gitu ya. Dan mau konsentrasinya di kesehatan, teman semakin kesini semakin banyak. Dan akhirnya ya kita buka baru 1 sih, mau 2 yang kita buka di Gresik dan di Madura. Iya. Berarti kalau boleh saya rangkum ini ada yang sudah terbangun 5 klinik mata. Terus 2 rumah sakit itu sedang berjalan, yang 1 ya Dok? Ya, ampun ya. Sama sekarang lagi jalan 2 optik gitu ya Dok? Iya, yang kerjasama dengan rumah sakit itu namanya Ailing Hospital Partner. Oke. Iya. Itu 15. Iya, 15 tadi. Berarti di situ tuh semuanya dokter matanya itu disupport oleh Ailing? Iya. Atau
selain dokter juga bisa dari ini ya dok ya, alat dari Ya, manajemen gitu mungkin. Iya, alatnya juga dari Ailing, tergantung rumah sakitnya ya. Kadang-kadang Sesuai punya alat, kebutuhan apa gitu ya, kadang-kadang Dok, ya? punya alat tapi belum lengkap, kita lengkapin. Iya. Sudah punya SDM tapi belum punya keahlian tertentu, kita ajarin. Jadi custom banget, ya. Sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Betul, iya. Tapi artinya seluruh dokter yang ibaratnya Bergabung. bekerjasama dan bergabung itu menjadi bagian dari Ailing. Betul, ya. Oke, jadi memang Ailing ini bukan sekedar klinik ya, Betul, kalau bisa dibilang. ya. Kalau saya terpikirkan ini ibaratnya sebuah dok ya, ekosistem gitu ya, Dok. Betul, ya. Di mana ekosistem ini memang fokus utamanya adalah membantu masyarakat pada pelayanan mata. Betul, ya. Dengan kerjasama dengan rumah sakit, dengan berbagai stakeholder, yang artinya value-value tadi yang tiga itu ya, disingkat profesional, educational sama satunya sosial. Iya. Tercapai semua ya harapannya tiga-tiga itu, Dok. Ini di Ramadan ini kami melakukan kerjasama dengan masjid-masjid Dr. Arya. Jadi ngabuburitnya itu periksa mata. Wah. Di dalam masjid. Itu sudah terhitung bakso juga ya. Kebetulan karena sudah punya refraksionis ya yang periksa kacamata, jadi kita aktifkan mereka untuk membantu masyarakat. Jadi selain meriksa ada penyakit mata apa, kalau butuh kacamata ya kita berikan secara gratis di masjid-masjid tersebut, dan animo masyarakat luar biasa. Pasti dok, karena sudah dibantu mengetahui misalnya ada ya penyakitnya. Ada apa dengan matanya, tapi sekaligus diberikan kacamata. Berarti solusinya langsung ada, makanya dirasakan dampaknya pasti oleh masyarakat. Iya. Kalau boleh tahu 5 klinik itu dan rumah sakitnya di mana aja? Oh iya, yang pertama didirikan itu adalah di Gresik, kemudian di Lamongan, kemudian di Sidoarjo, Madura, dan di Surabaya. Ya, di Surabaya agak khusus karena kami lengkapi dengan peralatan yang agak berbeda layanannya, yaitu kami lengkapi dengan lasik. Kalau yang lain nggak ada karena alatnya cukup mahal, jadi saya taruh di Surabaya aja. Oh, iya, betul. 5 kota yang berbeda ya, Dok? Iya, betul. Gresik, Lamongan, Madura, Surabaya, Sidoarjo. Iya, itu kliniknya. Yang rumah sakitnya, Dok? Rumah sakit 1 di Serang, yang sedang running ini di Lamongan, insya Allah. Iya. Luar biasa. Yang di Serang itu dengan Dompet Duafa ya? Iya, kerjasama dengan Dompet Duafa. Jadi itu ceritanya kan ada seseorang yang mewakafkan tanah dan bangunannya, cuman beberapa tahun tuh mangkrak, Dr. Arya. Kemudian oleh Badan Wakaf Indonesia itu diamanahkan ke Dompet Duafa untuk mengelola. Kemudian Dompet Duafa mengajak kami untuk mengelola bareng-bareng. Waktu itu beliau menginginkan rumah sakit umum, cuman saya tolak karena saya nggak punya keahlian kalau mengelola rumah sakit umum. Kemudian saya tawar, gimana kalau rumah sakit mata aja, dan mereka bersedia, dan alhamdulillah sekarang sudah insya Allah tahun ke-5 Dr. Arya. Tahun ya Dok ya, di Serang. Berarti Dokter Wi juga sering meninjau ke sana ya Dok? Enggak, karena kan sudah ada tim ya. Oh, jadi timnya yang didelegasikan di sana ya Dok ya. Dulu awal-awal waktu mendirikan pertama semua saya Dr. Arya. Lama-lama saya harus mengkloning diri saya nggak mungkin mendelegate ya Dok ya. Betul, iya. Dulu awal berdiri kan cuma 4 karyawan saya, sekarang sudah sekitar 300-an totalnya. 300. Iya. Luar biasa. Ini kalau misalnya pesan dari guru saya, Profesor di UNER ini dulu sharing ke saya Dok, pernah bilang kalau misalnya kita berwirausaha itu, kebetulan beliau punya rumah sakit. Iya. Nah itu beliau bilang bahwa kita nggak cuma menghidupi diri kita, tapi memberikan tempat untuk kehidupan orang lain juga. Misalnya karyawannya 300, terus 300 ini punya keluarga semua, artinya kan bisa lebih dari 1000 orang yang itu dihidupi dari usaha yang kita bangun. Nah itu dampak sosialnya kan juga luar biasa besar ya Dok ya. Iya. Nah ini sebenarnya kalau saya ini penasarannya masih banyak Dok, tapi mungkin nggak bisa disampaikan semua karena waktu di podcast kita ini terbatas. Karena tadi Dokter Uyi cerita menemui 100 orang. Iya. Artinya kan dari setiap orang itu ada ilmu yang bisa berbeda-beda Dok ya. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Dok. Ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga. Nah, sebagai seorang dokter mata, juga sebagai seorang ibu ya Dok ya. Bahkan sekarang sudah punya cucu dan juga mengelola
berbagai banyak klinik atau rumah sakit yang ada, bagaimana Dokter Uyi itu membagi waktu dan prioritas, Dok? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, sharing. Iya. Jadi memang jangan lupa yang pertama tugas ibu itu adalah mendidik anak-anak. Itu yang utama. Jadi kalau saya ditanya klien saya yang pertama siapa? Klien saya yang pertama adalah, atau customer saya yang pertama adalah keluarga, Dokter Arya. Jadi keluarga itu nomor 1. Kemudian baru yang lain-lain. Jadi membagi waktunya ya, kebetulan saya suka menulis, Dokter Arya. Jadi hari-harinya, tiap minggu, tiap bulannya itu saya berusaha menulis apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah juga karena disupport oleh suami, jadi kita berbagi tugas apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan suami. Walaupun kadang-kadang diskusi kecil, bahkan debat itu sering. Tapi bagaimana sebenarnya tujuan debat atau diskusi itu untuk kebaikan untuk semua. Benar tadi Dokter Arya mengatakan bahwa ketika saya sedang loyo malas gitu ya, untuk membangkang, saya teringat ada 300 orang loh yang menanti gitu ya, yang menunggu agar Ailing Group ini menjadi perusahaan yang sustain. Jadi nggak umurnya cuma 10 tahun misalnya atau 20 tahun, saya ingin lebih panjang lagi. Sehingga banyak keluarga yang merasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan mereka juga sejahtera ketika bergabung di Ailing Group. Membagi waktunya ya, kalau anak-anak lagi protes, kemarin kan saya sempat pengen ngambil sekolah lagi S3 tuh, Dokter Arya. Terus kata anak saya, terus nanti ketemu saya kapan gitu katanya. Terus saya bilang ya udah dah, saya pending dulu gitu ya. Waktu itu anak saya masih SMA, sekarang sudah kuliah, cuman saya ya pengen lagi gitu ya sekolah ya. Untuk apa ya, sekali lagi saya pengen nanti ketika saya sudah tremor gitu ya kan, kalau dokter mata kan sangat mikro pekerjaannya ya. Saya pengen mengabdikan diri menjadi seorang guru, Dokter Arya. Jadi kalau jadi guru kan sekarang syaratnya harus S3. Nah saya pengen dalam waktu dekat ini mau doanya supaya bisa ngambil S3. Amin, insya Allah bisa, Dokter. Mengembangkan ilmu, berbagi ilmunya lebih luas gitu. Iya betul. Luar biasa. Jadi value yang dibangun tadi saya rasa sangat tercermin dari usaha yang sudah dilakukan oleh Dokter Uyi dan suami dan tim ya, Dok ya. Karena tadi saya lihat baksos di mana-mana. Lalu secara profesional pun kalau dari aspek bisnis mungkin juga sangat berkembang juga ya, Dok. Mulai dari klinik, rumah sakit, punya optik. Artinya kan ini berkembang termasuk secara pendidikan ya, Dok ya. Bahkan Dokter Uyi sendiri dengan situasi yang dimiliki sekarang pun masih ingin sekolah gitu ya. Jadi buat yang muda-muda ini terutama seperti saya ini harus jangan kalah semangat gitu ya, Dok ya. Harus improve, upgrade diri terus gitu ya, Dok ya. Nah mungkin yang terakhir, Dok, pesan untuk para masyarakat dan juga para dokter mungkin ya, Dok, untuk mungkin yang ingin berwirausaha tapi bingung seperti apa, atau mungkin bisa belajar sesuatu dari apa yang Dokter Uyi pelajari selama ini, mungkin bisa dibagikan singkat aja, Dok. Siap. Jadi untuk semuanya gitu ya yang ingin maju, kalau ditanya mulai kapan, ya mulai sekarang gitu ya. Dari mana? Ya dari yang kita bisa gitu ya. Jadi melangkahlah gitu ya. Kalau kita tidak melangkah, tidak ikhtiar, maka Tuhan tuh nggak akan memberi perubahan dalam hidup kita. Jangan lupa, selama kita masih punya harapan gitu ya, insya Allah semua itu bisa kita capai. Insya Allah gitu, Dokter. Luar biasa. Jadi intinya kalau mau berkembang melangkahnya ya udah dari sekarang gitu. Baik, nggak terasa, Dok, ini sudah 30 menitan kita diskusi. Alhamdulillah banyak sekali inspirasi yang dibagikan, ilmu juga, dan tentunya semangat ya buat para penonton sekalian, termasuk untuk saya pribadi untuk terus belajar dan tidak kalah semangat seperti Dokter Uyi ini. Nah, jadi terima kasih sekali, Dok, sudah berkenan untuk berbagi ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk bisa datang ke sini berbagi kepada masyarakat sekalian. Jadi terima kasih untuk episode kali ini, sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan di kolom komentar ya di video ini nanti. Dan jangan lupa buat masyarakat, kalau ingin mendapatkan informasi kesehatan lainnya yang juga bermanfaat, bisa subscribe dan juga like video-video kami di ID Jatim Channel. Saya Dr. Arya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.